Rekonsiliasi sosial yang alami. Pertikaian antara NU dengan PKI merupakan konflik sosial yang bersifat horizontal. Benturan antara dua kekuatan sosial yang berbeda keyakinan dan bertentangan ideologi. Tetapi pada dasarnya mereka sebelumnya hidup saling bertetangga. Karena itu, wajar kalau kemudian sesuai konflik, tanpa disuruh oleh siapapun, terjadi proses rekonsiliasi secara alami di antara mereka sendiri, sesuai dengan tradisi dan norma sosial yang berlaku, bahkan sebagai tanggung jawab sosial. Para korban PKI seperti para janda dan anak yatim, termasuk orang-orang yang salah tangkap, semuanya disantuni oleh masyarakat NU dan pesantren di mana mereka berada. Langkah rekonsiliasi itu telah terjadi sejak usainya peristiwa Madiun. Berbagai upaya dilakukan oleh jemaah NU untuk menyantuni para bekas keluarga PKI, bahkan juga orang PKI yang telah menyatakan kembali ke ajaran Islam. Dalam peristiwa Madiun, terdapat beberapa tokoh PKI lokal yang tobat dan masuk ke dalam komunitas NU pesantren. Salah satunya bernama Kadis. Tobat mereka diterima dan mereka menjadi Islam sungguhan. Terbukti ketika diuji bisa menjadi ujung tombak pasukan pesantren dalam menghadapi serangan balik Pesindo PKI dan agresi Belanda di kawasan Ponorogo, Trenggalek. Keberhasilan rekonsiliasi ini menjadi contoh yang lain yang masih ragu melakukannya. Upaya kehati-hatian yang dilakukan NU dalam menghadapi PKI ini tercermin dengan dibentuknya tim pembela korban di Trenggalek yang bertujuan untuk membela orang-orang yang salah tangkap atau tidak pantas dituduh sebagai PKI, termasuk orang-orang yang hanya ikut-ikutan atau ditipu PKI. Mereka juga disendirikan. Belum termasuk orang yang mengaku-ngaku PKI untuk menyelamatkan orang terdekatnya, atau ada orang yang sama sekali tidak terlibat tetapi difitnah. Kelompok semacam itu berusaha dipisahkan dengan kader PKI yang sesungguhnya. Mereka itu perlu diselamatkan dari hukuman. Demikian juga terjadi usai pembasmian PKI pada Desember 1965. Terdapat desa-desa yang penduduknya mayoritas PKI dengan sendirinya meninggalkan banyak janda dan anak yatim. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap orang yang terlantar, maka NU memberikan santunan, perlindungan layanan, dan pendidikan terhadap mereka. Para keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dunia diselamati dibacakan tahlil dan berbagai ritual keagamaan dan tradisi lainnya. Masyarakat NU silih berganti datang untuk mendoakan mereka. Kelompok NU melakukan hal ini karena keluarga PKI belum ada yang berani melakukan selamatan sendiri dengan mengundang banyak orang. Khawatir dituduh aparat melakukan penggalangan massa. Tetapi karena mereka mendapatkan perlindungan dari NU, mereka merasa aman. Kemudian mereka diberi pelajaran tentang agama dan anak mereka disekolahkan sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi warga yang mendapatkan hak-hak sosial dan budaya dan tidak lagi terdiskriminasi. Karena memang yang salah adalah bapaknya atau kakaknya, bukan istri dan anaknya. Begitu juga setelah dilakukan operasi Trisula di Blitar Selatan pada tahun 1968. Banyak sekali PKI yang dibantai oleh aparat keamanan. Di daerah yang terkena operasi itu, para kiai dan pimpinan NU seperti Kiai Abdurrahman Siddiq mengambil sekitar 30 orang anak yatim dari daerah perkampungan PKI. Mereka itu diasuh
kemudian disekolahkan hingga lulus di pesantren maupun sekolah umum, bahkan dilindungi diakui sebagai anaknya, sehingga kemungkinan mereka itu bisa masuk menjadi pegawai negeri. Mereka itu tidak mengenal lagi Marxisme ataupun komunisme, bahkan PKI sebagaimana orang tua mereka. Upaya kalangan NU dan kiai pesantren yang penuh risiko itu dijalankan dengan penuh kesungguhan, karena bisa saja mereka dituduh melindungi anak PKI atau dianggap tidak bersih lingkungan. Semua risiko berat itu diabaikan demi tercapainya kemaslahatan umat. Kesungguhan itu membuahkan hasil. Selain para tokoh NU tetap selamat dari berbagai macam tuduhan, positifnya banyak bekas PKI pemuda atau orang dewasa yang kembali ke pesantren dan diterima sebagai santri pesantren, sebagaimana santri yang lain yang diterima sebagai warga masyarakat apa adanya tanpa ada diskriminasi.